Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,43% ke angka 7.129. Dan di video ini saya coba menganalisa salah satu saham Bapak Loh Keng Hong yang tidak membagikan dividen tahun ini. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BMTR. Saham BMTR hari ini naik 3% lebih ke harga 372. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhirnya memang BMTR bergerak turun. Setelah sebelumnya sempat naik sangat tinggi setelah keluar pemberitaan bahwa BMTR akan merger dengan MNCN. Setelah kenaikan lumayan tinggi, sempat menyentuh harga 460, satu minggu terakhir ini BMTR mulai melemah. Dan terlihat saat ini masih bertahan di atas support 360. Dan bisa kita perhatikan, walaupun bertahan di atas support 360, beberapa hari terakhir ini BMTR terlihat masih kesulitan untuk naik di atas harga 380. Jadi hari ini juga sempat naik menyentuh harga 380, bisa kita lihat BMTR masih gagal break. Dan untuk support MA50 saat ini masih di sekitar angka 322. Jadi secara tren, walaupun BMTR satu minggu terakhir ini melemah, secara trennya masih oke. Jadi masih bergerak uptrend untuk saat ini. Dan garis MACD terlihat saat ini telah berpotongan dan bergerak turun. Dan hari ini keluar pemberitaan bahwa Bapak Loh Keng Hong tidak ambil pusing BMTR absen bagi dividen. Jadi kemarin, Kamis tanggal 11 Agustus pada saat rapat umum pemegang saham tahunan, diumumkan bahwa tidak akan ada pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2021. Dan tanggapan Bapak Loh Keng Hong itu, dia tidak ambil pusing dengan langkah manajemen, dan Pak Loh Keng Hong mengatakan bahwa laba yang tidak dibagikan dapat memperkuat modal usaha, pertumbuhan dan kinerja hingga meningkatkan laba. Kalau labanya meningkat, tentu harga sahamnya akan meningkat. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan, kenaikan 3% lebih ini terlihat ada sedikit distribusi. Asing juga terlihat melakukan distribusi hari ini, setelah sebelumnya asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun BMTR saat ini masih kuat di support 360, apabila teman-teman mau entry, paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar harga 360. Atau tunggu BMTR berhasil naik di atas harga 380 baru teman-teman ikutan entry. Karena apabila ternyata minggu depan BMTR kembali naik mengatas harga 380 ternyata masih gagal break, masih ada potensi BMTR untuk turun kembali mengatas 360. Dan ingat, apabila support ini juga ternyata terlewati, BMTR berpotensi lanjut turun ke 330 sampai 320 atau dekat dengan garis EMA 50-nya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah membeli saham BMTR di harga bawah dan belum melakukan take profit, masih bisa di hold selama masih berada di atas harga 360. Apabila harga 360 terlewati, menurut saya paling aman adalah take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 320 apabila BMTR menyentuh atau mendekati harga ini dan berhasil bertahan rebound, baru ikutan entry kembali di harga bawah. Atau teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 280 ke bawah, masih pengen hold terus selama garis MA50 tidak terlewati, menurut saya juga masih oke, karena harga teman-teman beli sudah lumayan bawah. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham Sido. Bisa kita perhatikan di sini, Sido hari ini naik 0,65% ke harga 770. Dan secara tren bisa kita perhatikan satu minggu terakhir ini downtrend Sido mulai berhenti. Jadi setelah menyentuh support 750 bisa kita lihat Sido mulai bergerak sideways. Tapi walaupun bergerak sideways tetap harus hati-hati karena secara tren Sido belum aman. Karena belum ada tanda-tanda untuk reversal trend. Bisa kita lihat resisten terdekat saat ini di sekitar angka 780. Karena satu minggu terakhir ini mencoba untuk naik ke atas harga 780, Sido masih gagal break. Dan resisten lebih kuat lagi di harga 800. Jadi menurut saya selama masih gagal naik di atas harga 800, Sido trennya belum aman. Jadi masih ada potensi turun kembali mengatas harga 750. Apabila gagal break, gagal bertahan, Sido masih ada potensi lanjut turun ke harga 700 dan melanjutkan downtrendnya. Jadi tetap harus hati-hati. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways.
Dan bisa kita lihat di sini, pada kenaikan hari ini walaupun tidak tinggi, terlihat ada akumulasi besar. Sedangkan asing terlihat memang masih terus distribusi saham SIDO. Dari data yang kita dapat, menurut saya SIDO masih layak untuk masuk watchlist dan dipantau minggu depan. Jadi walaupun secara tren masih belum ada tanda-tanda reversal trend, tapi menarik untuk dilihat karena saat ini minimal SIDO trennya sudah tidak bergerak turun. Jadi ada potensi untuk mencoba reversal trend. Jadi saya lihat karena masih ada akumulasi dan saat ini mulai mencoba untuk bergerak naik, masih ada potensi mengetes harga 780 sampai harga 800 minggu depan. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support 750, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata SIDO minggu depan masih gagal break harga 800. Atau mau hold terus selama SIDO trennya masih sideways dan kuat di 750 pun menurut saya masih oke. Karena selama masih mulai bergerak sideways, maka SIDO ada potensi untuk mencoba reversal trend kembali. Berikutnya bisa kita lihat ACE juga hari ini naik 2% lebih ke harga 740. Dan ACE bisa kita lihat saat ini mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Jadi hampir mirip dengan SIDO, ACE lebih parah lagi, downtrendnya sangat lama dari akhir tahun lalu sampai awal Agustus. Jadi sempat turun sangat dalam dari sekitar harga 1000-an sampai ke harga 650. Setelah mencapai harga 650 bisa kita lihat ACE berhasil rebound dan saat ini telah naik di atas resisten 715. Jadi saat ini mencoba untuk naik menyentuh garis EMA 50 saat ini di harga 780. Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih hari ini ada akumulasi. Asing juga hari ini terlihat melakukan akumulasi. Satu minggu terakhir ini jika kita lihat asing terlihat mulai masuk akumulasi saham ACE. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ACE masih ada potensi minggu depan untuk naik menuju garis EMA 50 sampai harga 800. Menurut saya tetap harus hati-hati walaupun satu minggu terakhir ini ACE mulai terlihat bergerak naik. Selama masih gagal break garis EMA 50, ACE trennya menurut saya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi apabila gagal break, ACE masih akan sideways, ada potensi turun kembali ke 720 sampai 700. Sehingga apabila teman-teman beli di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena secara tren, selama masih gagal break garis EMA 50, trennya menurut saya pribadi belum bagus. Jadi sebaiknya swing trade. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham SRTG atau Saratoga. Saham Saratoga bisa kita lihat hari ini naik 4% lebih ke harga 2.720. Dan kenaikan ini membuat Saratoga berhasil naik di atas garis EMA 50 dan mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi Saratoga bisa kita lihat sebelumnya juga sangat downtrend. Pada saat menyentuh harga 2150 mulai bergerak naik dan saat ini mencoba untuk bergerak uptrend kembali. Jadi apabila minggu depan berhasil break garis EMA 150 maka trennya akan mulai bergerak uptrend. Jadi terkonfirmasi Saratoga mulai reversal trend dari downtrend menuju uptrend kembali. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini juga masih ada akumulasi. Tapi asing hari ini terlihat melakukan distribusi setelah 3 hari sebelumnya masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini sudah mempunyai saham Saratoga di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun ternyata minggu depan gagal break garis EMA 150, menurut saya Saratoga masih bisa di hold selama masih kuat di harga 240. Apalagi ternyata minggu depan Saratoga berhasil break garis EMA 150. Lebih layak lagi untuk di hold karena Saratoga berpotensi untuk lanjut naik menuju target berikutnya di harga 2.950 sampai harga 3.000. Jadi apabila berhasil terkonfirmasi break, maka Saratoga layak untuk di hold dan untuk trailing stopnya itu di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 2.620. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, masih bisa pantau saham Saratoga. Untuk entry-nya menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 2.650 sampai harga 2.680 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.